Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom Sobat Rasinda, apa kabar? Malam hari ini, malam di sini di kota Solo sedang hujan, dan malam hari ini spesial karena yang saya yakin bahwa Sobat Rasinda menunggu program sejati, program yang selalu dinantikan oleh para pendengar. Dan pada Kamis tanggal 20 Januari 2022, tema program sejati yaitu kecanduan mekanisme. Nah, kecanduan mekanisme. Apakah kecanduan mekanisme itu? Di studio ada Sobat Jokotik, dan di ujung sana ada Sobat Junedi Ginting yang akan bersama-sama 1 jam ke depan bersama dengan kita membahas tentang kecanduan mekanisme. Nah, Sobat Rasinda, malam hari ini sebelum saya memberikan kepada Sobat Jokotik dan Sobat Junedi Ginting, saya akan menyapa dulu Sobat Jokotik. Apa kabar? Ya, Tuhan berkati. Amin. Amin, Puji amin. Tuhan ya. Terima kasih. Ya, malam hari ini Sobat Jokotik, Sobat Junedi Ginting yang di ujung sana, saya dulu, apa kabar? Belum kedengaran suara. Tuhan, kabar sehat. Diberkati Tuhan. Sehat ya. Ya, Pak, ini hitam-hitam Sobat Jodik ini. Jokotik dan Sobat Junedi berbeda nih. Satu hitam, satu berbatik. Tapi ini tidak mengurangi rasa kita untuk kita menyapa Sobat Rasinda. Sobat Rasinda bisa berinteraksi dengan kami di 0896 8590600 WA ya, dan di 0271 661806. Sobat Rasinda juga bisa menyaksikan kita di Facebook Rasinda. Ini siaran langsung Sobat Rasinda. Jadi Sobat Rasinda bisa langsung melihat, menyaksikan kami melalui Rasinda Solo. Dan Sobat Rasinda, jika atau Sobat Rasinda rindu untuk bertanya kepada narasumber, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, Sobat Rasinda, tidak dilama-lamakan lagi. Tidak dilama-lamakan lagi. Kita langsung memberikan waktu 1 jam ke depan kepada Sobat Jokotik dan Sobat Junedi Ginting. Sebelumnya 1 tune buat Sobat Rasinda. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, 1 jam ke depan silakan Sobat Jokotik dan Sobat Junedi Ginting untuk melayani Sobat Rasinda malam hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Sobat Musi Teja yang luar biasa, dan selamat malam, shalom semuanya untuk Sobat Sejati yang senantiasa diberkati Tuhan dan berbahagia di dalam Yesus. Terima kasih sudah dengan setia untuk mengikuti setiap Kamis malam ada acara namanya program Sejati, Sentuhan Jiwa Damai di Hati, yaitu kerinduan kami supaya bisa menyentuh jiwa dan menjadikan hati damai bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk sobat-sobat yang luar biasa. Dan malam ini tadi sudah disinggung oleh Sobat Musi Teja, co-host yang luar biasa. Tadi ada kata-kata di mana untuk malam ini topiknya mengenai kecanduan bermekanisme. Ini apa ini? Kemarin ada lost doll, kemarinnya lagi ada ngeflow ngegas. Nah, ini bisa semacam, saya pernah katakan itu semacam rantai gitu ya, sambung menyambung. Ini masih masalah manajemen kehidupan. Bagaimana kecanduan bermekanisme itu apakah mengganggu di dalam aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Sobat Rasinda yang berbahagia, Sobat Sejati, untuk definisi yang sempat saya
apa ya, saya lihat di KBB itu kalau mekanisme itu terkait dengan teknis gitu ya, dengan cara di mana untuk bekerja. Nah, apakah ini sama seperti itu? Apalagi ada kata candu. Wah, kecanduan. Bagaimana bisa bermekanisme itu bisa membuat kecanduan. Kecanduan seperti apa ya? Kita akan diberikan sebuah definisi, kemudian nanti ada bagian-bagian penjelasan yang lebih jauh, dan bahkan nanti ada solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah kecanduan bermekanisme. Kepada siapa? Kita sambut narasumber kita, Sobat Jonedi Ginting. Silahkan. Shalom Sobat Rasinda. Iya. Senang sekali rasanya bisa menyapa saudara semua karena kami kangen kepada saudara, gitu ya. Setiap kali kami siaran, kami merasa bahwa walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kami merasa dekat karena saudara adalah sobat-sobat sejati kami. Amin. Terima kasih untuk Sobat Jokodik yang sudah membuka perbincangan kita pada malam hari ini. Sobat sejati, tentu setiap manusia bermekanisme, ya. Tidak peduli siapapun dia, pasti memiliki mekanisme di dalam hidupnya. Karena kalau kita tidak bermekanisme, ya kita nggak bisa hidup, gitu ya. Contoh, kalau kita mau atau kita sedang merasakan kurang enak badan, maka kita tentu bermekanisme. Mungkin kita berolahraga, mungkin kita istirahat, mungkin kita tidur, dan lain-lain sebagainya. Itu sebuah bagian dari sebuah mekanisme supaya kita tetap sehat. Nah, kalau kita ingin menurunkan kolesterol di dalam darah kita, nah kita juga memiliki mekanisme. Mungkin kita olahraga, lalu mengurangi makanan-makanan tertentu, lalu kemudian pikiran kita disehatkan, seperti yang dikatakan dalam Amsal, ya. Hati yang gembira, di dalam Mazmur juga, hati yang gembira adalah obat, dan seterusnya. Kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu Sobat Rasinda yang terkasih, kita akan mencoba membatasi, membingkai bahasan kita malam hari ini supaya kita tidak supaya kita terkanal, gitu ya, supaya kita bisa masuk ke dalam tujuannya. Apa sih mekanisme itu? Iya, nah, apa itu? Saudara, mekanisme itu definisinya sederhana, yaitu sebuah strategi atau pola atau kebiasaan yang berfungsi untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dianggap membahayakan atau menyakitkan. Saya ulangi, Sobat Rasinda, apa sih mekanisme itu? Mekanisme itu adalah suatu strategi atau pola atau kebiasaan yang berfungsi untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dianggap membahayakan atau menyakitkan. Loh, kalau begitu mengapa salah? Mengapa kalau saya kecanduan bermekanisme, kenapa menjadi salah, gitu ya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mengapa itu menjadi salah, saudara? Ketika mekanisme itu dilakukan oleh seseorang yang seharusnya tidak perlu bermekanisme, tetapi dia tetap bermekanisme. Contoh begini. Satu kali ada di depan rumah kita ada seekor ular, gitu ya, contohnya. Lalu kemudian tentu kita memasang mekanisme, ya, kita tidak akan ke sana dan kemudian kita akan menghindar, atau bahkan kita akan telepon yang berani menangkap, atau mungkin kita sendiri membunuhnya, gitu. Nah, kalau ular itu sudah nggak ada, ular itu sudah ketangkap, ya tentu kita tidak perlu lagi takut lewat situ, gitu. Jangan-jangan nanti ada lagi, jangan-jangan nanti ada lagi, sehingga kita bikin jalan yang baru. Nah, itulah yang kemudian kita anggap sudah memiliki sebuah mekanisme yang tidak kudus. Nah, kita tidak boleh seperti itu, karena kalau sudah beres, ya sudah. Nah, lalu kemudian contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah bertobat, nah, ya, contoh ini,
sering diperbincangkan ya, seseorang yang jatuh dengan dosa-dosa seksual gitu umpamanya ya. Pornografi, ya katanya sih sekarang ini dosa-dosa semacam itu semakin meningkat gitu ya. Mungkin karena tidak kemana-mana barangkali, megang HP tidak lepas, lalu kemudian lihat sana lihat sini, ternyata ketemu dan kemudian mulai kecanduan melihat terus. Nah, kalau kita sudah bereskan di hadapan Tuhan, kita sudah selesaikan di hadapan Tuhan, maka sebetulnya kita tidak perlu lagi kembali ke sana terus, gitu ya. Kita tidak perlu lagi membuat benteng-benteng di situ, tetapi kita sudah berjalan dalam kebenaran. Apapun yang dibisikkan oleh iblis, kita tidak lagi ada mekanisme kita untuk ke arah sana. Nah, jadi strategi yang kita buat, pola yang kita buat, kebiasaan yang kita buat, itu sudah selesai, kita maju. Nah, kira-kira begitu Sobat Rasinda yang terkasih. Iya. Sebelum dilanjut, sobat narasumber, jadi ini ada kaitannya dengan strategi ya, ada pola gitu. Jadi tadi saya boleh ulang lagi, itu ada cerita-cerita di mana kalau ada sebuah ketakutan karena ada ular, tetapi sebenarnya sudah nggak ada, tapi masih ada mekanisme, itu ada defend semacam itu ya. Oke. Terus gimana lagi untuk bagian-bagian di mana itu ada singgungan tadi kata-kata mekanisme yang kudus, berarti ada juga yang tidak kudus, atau kota kudus, atau ini kota Semarang. Iya. Iya. Terima kasih Sobat Jokodi. Betul ya, jadi ada mekanisme yang kudus, ada mekanisme yang tidak kudus. Apa itu mekanisme yang kudus? Ya, kita memiliki mekanisme yang kudus, yaitu kita mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Ya, mungkin situasi tidak mengenakan, mungkin permasalahan kita sedang hadapi dalam berbagai macam hal, tetapi kita tetap mempertahankan iman kita di dalam Tuhan dengan berbagai cara mekanisme. Lalu kemudian contoh yang lain, umpamanya saya dan saudara sedang mengharapkan satu mujizat dari Tuhan dan kita berdoa. Ya, mekanisme kita, cara kita berdoa, maka kita terus berdoa sampai iman kita terwujud. Ya, itu mekanisme yang kudus, berharap kepada Tuhan terus menerus. Nah, bagaimana mekanisme yang tidak kudus? Mekanisme yang tidak kudus itu sebetulnya berawal atau berasal ketika seseorang itu memiliki luka dalam hati, sehingga dia membentuk satu strategi dalam hidupnya untuk menutup luka itu, bukan menyelesaikannya. Nah, sehingga orang seperti itu biasanya bermekanisme. Orang seperti itu biasanya membuat benteng-benteng di dalam hidupnya, sehingga dia merasa aman, padahal sebetulnya tidak aman karena belum selesai. Nah, kira-kira begitu Sobat Jokodi. Iya, ini luar biasa. Ini disinggung mengenai benteng. Jadi seperti permainan catur nih ya. Jadi bentengnya dua kanan kiri, pakai bentengnya lawan gitu. Jadi benteng untuk mempertahankan. Oke, ini ada pertanyaan, padahal baru berapa menit ini sudah ada pertanyaan di kanal Facebook ya. Jadi ada Saudara Maria Florencia. Artinya mekanisme itu apakah tools atau strategi untuk keluar dari masalah? Apakah benar seperti itu, Bapak Sobat narasumber? Tapi kok iya dari Solo. Itu Pak, seperti itu Pak. Ya, sobat di sini bukan Pak ya, sobat. Jadi apakah benar bahwa mekanisme itu strategi untuk keluar dari masalah? Ya. Terima kasih untuk Sobat Maria Florencia. Ya, pertanyaannya bagus. Karena pertanyaannya akan membawa kita terus kepada materi yang kita malam hari ini bahas ya. Betul sekali, itu bisa kita anggap sebuah tools yang membawa kita keluar dari masalah. Nah, itu masih dalam kondisi di mana kita katakan mekanisme itu mekanisme yang benar. Nah, masalahnya sudah selesai, kita masih terus mencari strategi. Nah, itulah yang kemudian salah.
ya. Kita selalu berjuang untuk melepaskan diri dari masalah itu, ya bagus. Kita berdoa, kita minta orang lain mendoakan kita, lalu kita minta Tuhan menolong kita, itu mekanismenya benar seperti itu. Tapi ketika masalahnya sudah nggak ada, tapi terus-menerus kita merasa bahwa belum selesai, nah itulah yang kita sebut kemudian kecanduan bermekanisme. Gitu. Oke. Jadi semakin jelas ini ya. Jadi untuk masalah bermekanisme itu sebenarnya masalahnya sudah tidak ada atau paling tidak sudah berlalu begitu ya. Tapi rasanya masih ada di muter-muter di apa ini, perasaan atau di di pikiran gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Bang sih Sobat Jonet. Iya, Sobat Jonet. Seperti itu kah? Jadi betul ya. Silakan untuk dilanjutkan. Silakan. Baik. Bagaimana sih latar belakangnya? Kenapa seseorang itu kecanduan bermekanisme? Ya, apa sih yang menyebabkan? Ada dua hal besar yang menyebabkan. Satu, orang itu memiliki luka hati. Lalu bagian yang kedua, luka hati juga memang banyak bentuknya yang bisa kita bahas ya, Sobat Rasinda. Tetapi kita tidak banyak di situ, tapi kita banyak yang di bagian yang kedua ini, yaitu seseorang yang kemudian memiliki strategi yang dia anggap itu menolong, sehingga hatinya tidak lagi bisa melihat hal yang lain dan itu bisa merusak. Jadi dia anggap strategi itu menolong, sehingga hatinya tidak lagi bisa melihat hal yang lain. Artinya dia lihat hanya itu. Tidak membuka diri kepada yang lain. Yang kedua, mengapa orang memiliki mekanisme yang membawa seseorang kepada kecanduan? Dia anggap usahanya itu adalah usaha yang menyelamatkan. Ya. Pertama, dia sudah tertutup kepada yang lain, dia anggap mekanisme itu paling benar. Contoh umpamanya begini, Sobat Rasinda. Seseorang yang selalu dibully oleh orang tertentu, maka secara otomatis bisa orang bermekanisme dengan dua cara. Cara yang pertama, orang bermekanisme pasif. Ya, dia tidak mau kumpul dengan orang lain. Dia kemudian menjadi minder, dia kemudian menyendiri dan seterusnya. Ada mekanisme yang kedua yang menyerang. Kalau dia dibully oleh orang, dia menyerang. Dia marah. Dia bahkan mungkin balik bisa membuli orang lain. Nah, kalau orang yang melihat hanya satu strategi, umpamanya strategi yang pasif tadi, maka dia akan semakin lama semakin hilang. Bahkan dia bisa depresi sendiri dan tidak bisa bangkit dari situ. Karena dia menutup diri kepada orang lain. Atau yang kedua, dia terus menyerang, bahkan setiap kali dia ketemu orang, sebelum dia dibully, dia serang dulu orang itu gitu. Ini mekanisme yang tidak kudus. Dan yang kedua tadi, dia anggap ini adalah hal yang baik bagi dirinya karena dia anggap itu sesuatu yang menyelamatkan. Ya. Lalu kemudian orang melakukan strategi yang tidak kudus ini menghindari rasa sakit. Ya. Jadi dia lari dari kenyataan, menyingkir dari kenyataan, dia anggap itu akan menolong dia untuk melepaskan rasa sakit. Nah, yang keempat ini yang menarik, saudara. Mengapa orang memiliki mekanisme dan kemudian bermekanisme dengan kecanduan? Strategi yang menutup kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Nah, sehingga nanti kita akan lihat mekanisme ini ada dua bagian yang besar yang ada di dalam orang tersebut. Di dalam setiap kita memiliki mekanisme dua bagian. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Pertanyaan sudah mulai bertubi-tubi ini, wah. Jadi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Facebook maupun dari WhatsApp. Jadi saya rangkum jadi satu saja ya karena hampir mirip. Jadi yang pertama dari Yosep Karanganyar, kemudian dari Marcella Anandita, dan satunya dari Klaten, murid di Klaten gitu ya. Jadi intinya pertanyaannya begini, Sobat Jonet.
bedanya apa sih dengan mekanisme kecanduan mekanisme strateginya dengan defense mechanism? Nah, kemudian apakah itu merupakan penyakit? Pertanyaannya sebenarnya jadi satu atau nanti jawabannya silahkan. Kemudian yang terakhir ini langsung aplikasi. Jadi Ibu Marcella tadi punya suami punya suami yang harusnya itu dia yang marah. Dia itu maksudnya ibu itu. Kenapa? Karena suaminya itu nganyel gitu ya, bahasa Jawanya itu nganyel banget seharusnya. Tapi justru suami ini lebih dulu marah dan lebih marah dari yang seharusnya. Jadi sangat marah. Nah, ini apakah juga merupakan strategi bermekanisme tadi? Ya. Jadi pertanyaannya banyak, tapi kurang lebih jawabannya bisa, silahkan, bisa satu atau mari Sobat Jonet untuk menjawab pertanyaan di Facebook maupun di WhatsApp. Baik, terima kasih pertanyaannya Sobat Rasinda yang terkasih. Ini pertanyaan yang saya kira pertanyaan yang berkualitas gitu ya. Yang pertama adalah apakah bedanya kecanduan mekanisme dengan defense mekanisme? Ya, kalau yang namanya kecanduan itu adalah seseorang yang sudah memiliki kebiasaan. Kalau dia tidak lakukan, dia merasa ada sesuatu yang kurang dengan dirinya, gitu ya. Contoh umpamanya, orang kecanduan kecanduan shopping shopping kecanduan, atau merokok kecanduan dan seterusnya. Kalau dia tidak lakukan, dia merasa ada sesuatu yang kurang dengan dirinya. Nah, tapi kalau defense mechanism, ada orang yang tidak selalu defense mechanism, tetapi dia lakukan itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, umpamanya ketika dia anggap dirinya itu terancam, ketika dia anggap bahwa dirinya itu ada dalam satu kondisi yang membahayakan. Nah, itu dia bisa begitu marah, dia bisa mekanismenya bermacam-macam ya. Dia bisa kemudian melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Contoh begini. Mungkin kita pernah dengar bahwa ketika seseorang itu dikejar, anjing saja katakan, itu akan ada adrenalin yang tumbuh dalam dirinya yang dia bisa lakukan, atau melompat pagar yang dalam kondisi wajar itu dia tidak bisa lakukan gitu. Iya. Itu defense mechanism. Ya, itu tidak selalu bisa dilakukan. Tetapi kalau yang sudah kecanduan, itu sudah merupakan tabiat di dalam dirinya. Ya, contoh dari orang kecanduan mekanisme dalam hal ini umpamanya begini. Kalau ada seseorang yang sudah terbiasa jatuh dengan dosa-dosa pornografi, biasanya itu tidak langsung kecanduan, bukan? Dia lihat, kemudian dia pingin lebih dalam, kemudian dia akan lakukan itu terus. Pertama-tama dia akan merasa berdosa. Pertama-tama dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tapi kemudian dia terus-menerus melakukan sampai dia kecanduan. Justru pada waktu dia tidak melakukan, dia merasa bersalah dengan dirinya. Ada sesuatu yang kurang dengan dia gitu. Nah, itu adalah sudah masuk kepada mekanisme yang kecanduan yang bermekanisme yang kecanduan. Lalu pertanyaan ibu tadi, iya. ini bisa terjebak ya. Ini bagi kita semua juga harus hati-hati. Saya seorang suami juga ini. Iya. Kita semua bapak-bapak ini. Kayaknya jangan-jangan saya juga lakukan itu. Sebelum dimarahi, marah duluan, gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk mekanisme. Ya. Ini bisa terjadi bukan hanya pada laki-laki, tapi juga bisa terjadi pada ibu-ibu. Itu pembelaan kami dari laki-laki. Seperti itu Sobat TPD. Jadi, oke. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Klaten, Pak Paulus ini. Bapak narasumber mau nanya, apakah orang yang suka marah itu menggunakan mekanisme?
Jadi ini masih sama tadi ya, masih sama dengan tapi ini bukan suaminya tadi Bapak ya. Ya. Iya. Bisa jadi orang yang marah itu karena mekanisme, tetapi kita harus bedakan ya. Ada orang yang sedikit marah, sedikit marah. Lalu ada juga orang yang pemarah. Ya, kalau pemarah itu memang sudah pokoknya apa-apa dia marah gitu ya. Tapi ketika kita sebagai orang tua umpamanya marah kepada anak kita, bukan marah-marah loh ya, marah kepada anak kita karena dia sedang melanggar aturan yang kita buat dan kita sepakati bersama. Nah, ini bisa kemudian menjadi sebuah mekanisme. Nah, ini bukan sebuah mekanisme, tapi ini memang butuh kita lakukan kepada anak kita supaya dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif gitu. Tapi kalau sudah pemarah, apapun dia marah, nah ini ada sesuatu di dalam dirinya yang dia sudah bentuk menjadi mekanisme yang kecanduan. Mungkin luka hati di dalam hatinya sehingga dia ungkapkan itu dengan kemarahan. Nah, kira-kira begitu Sobat Joko. Jadi marah dengan pemarah beda ya. Tadi sudah dijelaskan. Itu sudah tabiat kalau sudah pemarah tadi. Ini ada pertanyaan lagi ternyata dari Facebook. Ditanyakan, Pak, mohon dijelaskan tentang kecanduan mekanisme, apakah bisa menjadi strategi kehidupan? Nah, apakah itu bisa gitu ya? Apakah benar seperti itu? Jadi kecanduan mekanisme itu apakah bisa jadi strategi? Sekalian ada satu lagi sekalian dari Pak Doni, dikatakan mohon dijelaskan kecanduan mekanisme untuk jadi strategi kehidupan, apakah udah ya? Sudah sama-sama tadi. Oke. Jadi apakah bisa jadi sebuah strategi kehidupan? Ya, Sobat Rasinda yang terkasih, kalau kita berbicara kecanduan mekanisme, tentu ini mengarah kepada mekanisme yang tidak kudus ya, yang tidak baik, yang tidak benar. Nah, kalau itu dilakukan seseorang menjadi strategi dalam hidupnya, maka dia sedang berada di dalam satu kondisi yang tidak baik tentunya. Ya, dia bisa membuat itu menjadi sebuah habit, kebiasaan di dalam dirinya, bermekanisme di dalam dirinya, tetapi itu akan membuat dia semakin tidak bisa menikmati kasih Tuhan. Prinsipnya begini. Kalau seseorang sudah terbiasa membuat mekanisme, walaupun sebetulnya mekanisme itu tidak dibutuhkan, tapi dia terus bermekanisme karena sudah kecanduan. Maka dia sedang membuat benteng di dalam dirinya, semakin lebar, semakin dalam, semakin luas, semakin tinggi. Itu yang dia sedang bangun. Akibatnya apa? Akibatnya dengan Tuhan pun dia bisa bermekanisme. Ya. Jadi dia tidak lagi merasakan kasih Tuhan. Contoh begini. Orang yang memiliki mekanisme karena dia dilukai, maka pada waktu kita menyatakan kasih kita saja kepada dia, dia curiga. Ini maunya apa ini? Ya, satu kali saya pernah melayani satu orang yang memiliki luka karena dia dilecehkan. Ya, pada waktu dia dilecehkan, dia sangat terluka dan dia merasa bahwa hidupnya sudah hancur. Dia merasa hidupnya tidak lagi bisa diperbaiki dan seterusnya. Lalu kemudian dia mulai membuat mekanisme di dalam dirinya. Apa yang dia buat? Mekanisme yang dia buat dalam dirinya, aku tidak akan percaya kepada laki-laki yang manapun. Karena kalau aku membuka diri kepada dia, maka dia pasti akan melukai aku, dia akan melecehkan aku, dia akan membuat aku menjadi terpuruk kembali. Nah, akibatnya apa Sobat Rasinda? Akibatnya dia tidak berani mengambil langkah menikah. Ya, kalau ada orang yang tidak menikah, memang itu keputusan dia. Tapi jangan orang mengambil keputusan tidak menikah karena luka, gitu. Maka dia akan semakin hari semakin luka. Puji Tuhan karena dia bertemu dengan saya dan istri dalam usia yang belum terlalu banyak, gitu, sehingga pada waktu kita bereskan mekanismenya, dia mulai bisa merasakan kasih,
merasakan kasih seorang bapak, kemudian dia bisa membuka diri kepada orang lain, ya puji Tuhan dia berangsur-angsur Tuhan pulihkan. Kira-kira begitu Iya, sobat-sobat. puji Tuhan. Iya, terima kasih. Jadi Sobat Rasinda yang berbahagia, Sobat Sejati, tema malam ini jangan lupa bahwa kecanduan bermekanisme tadi sudah dijelaskan dari definisi sampai ada yang tipenya tidak, ada yang tidak kudus dan nanti juga ada yang kudus dan seterusnya, pertanyaan sedemikian rupa. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan di mana dari Tawangmangu, Sobat Nadia, selamat malam Sobat Sejati. Saya ini orangnya sensitif. Bagaimana menghilangkan sifat sensitif atau baper? Saya ingin punya hati yang dablek. Jadi pertanyaan di WhatsApp begitu. Kemudian ada pertanyaan dari Facebook. Kecanduan itu hal yang negatif ya Pak? Bagaimana pandangan Alkitab tentang tema malam ini? Jadi ada dua pertanyaan yang saya bacakan langsung. Yang pertama tadi dari Tawangmangu, Nadia, piye supaya punya sifat atau hati yang dablek? Dablek ini sebenarnya baik enggak sih? Baik. Iya. Sebetulnya hati yang sensitif itu tidak selalu salah ya. Kalau kita punya kesensitifan kepada Tuhan itu bagus. Tapi yang tidak bagus adalah kalau gampang tersinggung. Ya, jadi ketika orang sedang menyatakan sesuatu kepada dia, sebetulnya orang itu mengasihi dia tapi ingin mengubah dia dan kemudian dia tersinggung, dia merasa dia diabaikan dan seterusnya, itu yang tidak baik. Tetapi kalau dia sensitif kepada suara Tuhan atau dia bisa merasakan kasih Tuhan, itu malah justru menurut saya karunia gitu ya. Karunia bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi jangan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hati yang dablek, tapi minta kepada Tuhan supaya kesensitifan hatinya itu bisa sensitif kepada Tuhan, bisa sensitif kepada suara Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau memang menurut saudara yang dari sobat dari Tawangmangu tadi sudah cukup parah dengan hal ini, maka kami Sobat Rasinda akan siap untuk konseling, siap untuk mendoakan. Ya, jadi bisa dihubungi nanti nomor yang sudah disampaikan oleh Sobat Musi Teja tadi. Iya, betul. Ya, lalu kedua, apakah bagaimana mekanisme itu di dalam Alkitab, gitu ya? Sebetulnya kita bisa melihat banyak sekali kejadian di Alkitab yang menunjukkan seseorang memiliki mekanisme yang tidak kudus. Kain dan Habil umpamanya. Ya, Kain membunuh Habil. Ya, kenapa? Karena dia merasa kecewa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sementara persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Nah, pada waktu dia belum melakukan apa-apa, Tuhan sudah mengingatkan dia. Hati-hati, ya, jangan hatimu panas, dosa mengintip. Tapi dia bermekanisme mengeraskan hati. Dia mengatakan cara dia untuk menyelesaikannya adalah membunuh adiknya. Nah, pada waktu adiknya dia bunuh, Tuhan juga masih beri kesempatan loh kepada dia. Tapi mekanismenya tidak dia lepaskan. Kain, di mana adikmu? Dia mengatakan, emangnya aku yang menjaga? Ya, dia masih mengeraskan hati. Dari mana dia dapat ini? Kemungkinan dia dapat dari bapaknya gitu. Ya, bapaknya juga bermekanisme kepada Tuhan. Ya, ketika Adam dan Hawa berdosa, dia melanggar kebenaran Tuhan yang sudah dikatakan Tuhan, jangan makan buah yang satu ini, tapi dia tetap makan. Lalu yang diminta oleh Tuhan pertanggungjawaban kan kepada Adam. Ya wajar karena Adam adalah kepala rumah tangga. Tapi Adam tidak membuka hati, tapi justru dia bermekanisme. Perempuan yang kau berikan kepadaku itulah yang membuat aku jatuh. Ya, makanya
kalau kita sebagai orang tua yang kita sudah memiliki anak yang kita sebagai orang tua ini hati-hati ya, karena semua gaya hidup kita itu bisa dibaca oleh anak kita. Kalau orang tua suka bermekanisme, anak kita juga nanti bisa pandai bermekanisme. Kira-kira seperti itu, Sobat Jokowi. Iya, saya sedikit mengenai Kain dan Habil itu, saya itu membayangkan itu kan dosa pembunuhan pertama yang tercatat di Alkitab ya. Itu adiknya sendiri dibunuh. Coba kita sejenak membayangkan, ini apa enggak luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Saudaranya sih adik kandungnya coba. Jadi sebenarnya ketika ada cerita-cerita bagaimana di berita di TV, medsos segala macam ada pembunuhan dan seterusnya, itu sebenarnya Alkitab sudah mencatat itu adiknya sendiri aja dibunuh. Dan tadi dijelaskan oleh sobat narasumber, sobat Jonedi Ginting, itu luar biasa, itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Hati-hati gitu ya. Tapi langsung bermekanisme. Nah, mari bisa dilanjutkan. Ini belum ada pertanyaan lagi nih sobat Jonet. Silakan. Ya. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis kecanduan mekanisme ya. Jenis-jenis. Okay. Yang pertama adalah mekanisme pertahanan diri. Jadi mekanisme pertahanan diri ini adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan diri agar bebas dari masalah ataupun rasa sakit. Ya, sekali lagi, saudara, ini tidak selalu salah. Salah ketika itu menjadi sebuah kecanduan, sehingga tidak pun lagi ada masalah, dia selalu ingin mempertahankan diri, ya. Nah, umpamanya begini, orang yang selalu memiliki mekanisme pertahanan diri ini jangan tersinggung. Kalau tersinggung dia bisa meledak. Umpamanya begini, dia di dalam acara Natal kita, umpamanya ini Natal sudah lewat sih, walaupun masih ada beberapa Natalan ya. Kemudian dia dipilih menjadi salah satu panitia Natal. Orang yang memiliki mekanisme pertahanan diri yang kecanduan bermekanisme dalam mempertahankan diri, kalau dia punya ide, punya gagasan, dan rapat itu menolak dia, maka dia akan mempertahankan di situ terus-menerus. Ya. Kalau di dalam rapat itu nggak selesai, nanti selesai rapat di luar pun masih selesaikan di luar. Ya. Dia merasa bahwa ide itu paling bagus, ide itu paling mantap, di luar itu tidak gitu. Nah, kalau tidak dipakai idenya walaupun dia sudah berjuang, apa yang dilakukan? Dia akan mengatakan begini, saya keluar saja dari kepanitiaan. Itu sebetulnya mekanisme pertahanan diri. Ya. Nah, ada lagi, saudara, sobat sejati, orang yang ketika dimintai penjelasan, dimintai tanggung jawab, tiba-tiba pingsan. Ya, atau tiba-tiba sakit gitu ya, sehingga orang kemudian fokus kepada dianya, bukan fokus kepada masalahnya. Nah, itu mekanisme pertahanan diri. Umpamanya dia sudah melakukan satu kesalahan dan sudah terbukti dia melakukan kesalahan, kemudian kita minta dia untuk menjelaskan mengapa dia lakukan itu. Wah, dia tiba-tiba keringat dingin dan pingsan. Nah, itu bisa menjadi mekanisme pertahanan diri. Lalu yang kedua, mekanisme pelarian. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan. Oke, sampai siap. Jadi yang pertama mengenai pertahanan diri ya. Jadi nanti yang kedua bisa dilanjutkan. Ada pertanyaan, 2 pertanyaan soalnya ini perlu saya bacakan dulu. Yang pertama dari WhatsApp itu, Pak narasumber mohon diberi pencerahan apakah mekanisme bertahan atau mekanisme pertahanan diri tadi itu dialami oleh semua orang. Ini dari Sukarjo, Sri Mulyani. Kemudian di Facebook ditanyakan juga, tadi contoh di Alkitab Kain dan Habil itu kan yang negatif. Tolong diberikan contoh mekanisme yang kudus atau yang positif, maksudnya mungkin seperti itu ya. Jadi 2 pertanyaan ini bisa dijelaskan oleh Sobat Jonedi, silahkan. Baik.
Yang pertama, mengenai mekanisme pertahanan diri ini, apakah dialami oleh semua orang? Pasti, ya. Semua kita harus bermekanisme, ya, terhadap banyak hal. Ya, sebetulnya prinsip mekanisme itu kan sangat sederhana, ya. Hujan kita pakai payung, itu kan mekanisme menolong kita supaya tidak kehujanan, karena nanti kalau kehujanan bisa kedinginan, lalu keroan gitu. Itu sebuah mekanisme. Iya. Nah, yang tidak boleh adalah kecanduan bermekanisme. Itulah yang tidak boleh, di mana kita menganggap mekanisme kita itu adalah penyelamat kita. Itu yang tidak boleh. Firman berkata bahwa semua yang kita usahakan di luar Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Jadi usaha kita itu jangan menjadi sebuah mekanisme untuk menyelamatkan kita. Oke, pertanyaan yang kedua juga bagus. Dia bertanya kalau Kain dan Habil itu mekanisme yang negatif. Ada nggak mekanisme yang positif? Ada. Salah satu contoh Paulus. Ya, Paulus itu kalau kita baca kisahnya, mulai dari kisah para rasul, Roma dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana Paulus bermekanisme di dalam dirinya mempertahankan imannya. Berkali-kali dia harus dipukul. Kalau kita buat contoh Tuhan Yesus itu kan sempurna gitu ya. Itu sempurna. Nah, oleh karena itu kalau Tuhan Yesus itu memang contoh yang sempurna, tidak ada duanya. Tapi saya ingin malam hari ini salah satu contoh yang kita pelajari adalah Paulus. Ya, Paulus dianggap pemberontak. Dia menggunakan semua mekanisme di dalam dirinya. Pada waktu dia mulai diadili dari satu pengadilan kepada pengadilan lain, supaya dia tidak dibunuh sebelum visinya selesai, dia ngomong, aku ini orang Parisi, orang Roma asli. Nah, itu mekanisme. Ya, sehingga membuat dia tidak saat itu tidak dibunuh. Dan kemudian pada saat dia mau dibawa keluar, dan kemudian ada orang yang sudah merancang supaya dia dibawa keluar dan akan dibunuh di tengah jalan, ada seorang anak muda yang ngomong kepada Paulus, lalu Paulus katakan itu kepada penguasa supaya saya tidak dibawa keluar. Itu mekanisme yang baik. Itu terhadap dirinya. Tapi bagaimana juga mekanismenya terhadap imannya, kita lihat luar biasa. Ya, dia mengatakan berkali-kali karam kapal, dipukuli berkali-kali, bahkan diancam berkali-kali, tapi dia tetap tidak goyah. Itu mekanisme yang baik. Makanya tadi di depan kita sudah bersama-sama diskusikan bahwa mekanisme yang kudus itu harus kita pertahankan. Ya, di tengah-tengah godaan yang begitu hebat di dunia ini sekarang, godaan yang bermacam-macam, karena masa-masa sekarang ini dunia itu kan kecil, saudara sobat terkasih ya. Dunia ini hanya sebesar HP. Kita bisa apapun di HP itu sekarang. Transaksi bisa, kita mau beli makanan bisa, kita mau transfer uang bisa, kita mau lihat lagu-lagu bisa, kita mau dengar khotbah bisa. Artinya sekarang dunia ini kecil. Dalam genggaman. Nah, bagaimana kita bisa kemudian juga menggunakan alat yang kita punya itu dengan baik. Nah, itu juga sebuah mekanisme ya. Kita tidak terjatuh dan terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Kira-kira begitu Sobat Jokonti. Wah, luar biasa. Sobat Rasinda yang berbahagia, ini saya akan bacakan lagi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Sragen, Pak Bambang. Ini menanyakan apakah mekanisme bertahan itu sama dengan defense mechanism. Ya, ini hanya bahasa ya, nanti coba kita dengar dari narasumber. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oh sudah ya, jadi 1 pertanyaan ini aja. Jadi mestinya sama aja, tapi silakan. Baik, ya. Terima kasih Sobat Bambang yang sudah bertanya apakah mekanisme bertahan itu sama dengan defense mechanism. Ya, istilah ya. Yeah. Kalau di barat atau bahasa Inggrisnya memang sering dikatakan orang defense mechanism. Ya. Mekanisme
bertahan juga kita katakan begitu. Jadi saya kira sama ya, sama semua baik kalau terukur gitu ya. Kalau sudah masuk kepada kecanduan, baik itu defense mechanism ataupun mekanisme pertahanan diri, ya tetap salah gitu ya. Tetap tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman. Iya, Sobat Rasinda, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi memang mengarah kepada bagaimana kita bermekanisme, tetapi jangan sampai kecanduan, kira-kira begitu ya. Oke, kita akan dengarkan lagi untuk penjelasan selanjutnya dari Sobat narasumber. Silahkan Sobat Junedi Ginting untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, Sobat Rasinda yang terkasih, kita lanjut ke materi kita. Jenis mekanisme yang tidak kudus yang kedua adalah mekanisme pelarian. Nah, mekanisme pelarian ini dilakukan oleh orang tertentu, usaha untuk menjauhkan diri dari semua permasalahan yang dihadapi. Mungkin masalah keluarga, mungkin rasa sakit, mungkin rasa malu, mungkin rasa bete gitu, orang anak muda sekarang mengatakan ya. Dia coba lari dari masalah. Ada saya melayani satu anak muda yang kemudian lari kepada masalah-masalah yang hidupnya bermekanisme, kecanduan bermekanisme adalah karena setiap kali dia tinggal di rumah, dia selalu menyaksikan bagaimana bapak dan ibunya berkelahi. Ketika dia masih kecil, dia tidak bisa apa-apa kecuali pergi ke kamar dan sembunyi. Atau dia tutup kedua telinganya supaya tidak mendengar bapak ibunya cekcok. Gitu. Nah, lama-kelamaan dia semakin besar, dia mulai mencoba menghilangkan kepenatan itu dengan keluar. Nah, apa yang dia lakukan? Dia coba untuk menenangkan dirinya dengan berbagai-bagai macam kegiatan. Ya, ada sepak bola, ada bulu tangkis dan seterusnya. Ya, jadi dia arahkan dirinya ke hal-hal yang seperti itu. Nah, tetapi ini tidak bertahan lama. Lalu dia bertemu dengan orang-orang yang memiliki komunitas yang kurang baik. Ya, pergaulannya kemudian menjadi kurang baik. Apa yang terjadi? Dia mulai hidup dalam komunitas yang menghancurkan masa depannya. Dia mulai mencuri uang ayahnya, mencuri uang ibunya, bukan hanya sampai di situ. Barang-barang di rumah dia jual dan seterusnya. Nah, orang tua kemudian mulai menyadari bahwa anak ini ada satu masalah besar di dalam dirinya. Orang tua taunya hanya marah dan marah dan marah dan marah. Nah, satu kali orang tuanya mengontak saya dengan tim kami, lalu kemudian kami melayani. Pada waktu saya tahu kenapa dia melakukan itu, ternyata itu sebuah mekanisme pelarian yang dalam dirinya, dan itu sudah menjadi terbiasa. Sudah merupakan kecanduan di dalam dirinya. Mengapa? Karena setiap kali dia merasa tidak nyaman di rumah, walaupun orang tuanya sedang tidak berkelahi, dia pergi. Setiap kali dia merasa ada sesuatu yang tidak enak dengan dirinya, dia pergi. Nah, akhirnya dia ketemu dengan komunitas yang tidak baik, maka dia hancur di situ. Puji Tuhan, memang sejauh kami bisa melayani dia dan mendoakan dia, memang saya tidak tahu persis sekarang kondisinya seperti apa, tetapi beberapa tahun yang lalu saya masih kontak dengan orang tuanya, dan menurut orang tuanya sudah ada perubahan di beberapa bagian. Ya. Lalu kemudian ada juga hamba Tuhan yang lari dengan pelayanan. Oh. Ya. Jadi ini juga masalahnya dari rumah, Sobat Rasinda. Jadi di rumah dia tidak pernah mendapat apresiasi, tidak pernah mendapat pujian. Walaupun dia melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak pernah dia dipuji ataupun dikatakan, oh kamu bagus, perbuatanmu baik, dan seterusnya. Nah, tetapi pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan di luar sana,
orang senang dan orang merasa, wah luar biasa, firman yang kamu sampaikan itu menggugah hati saya merasa benar-benar diberkati, bahkan dia selesai khotbah orang tepuk tangan gitu ya. Nah, dia merasa itu satu pemenuhan kebutuhan batinnya, sehingga dia jarang di rumah, dia pergi selalu pelayanan kemana-mana, dan lama-kelamaan dia seperti asing di rumahnya sendiri. Ya, dia tidak merasa nyaman di rumah, dia lebih suka nyaman di luar sana, walaupun dia pelayanan. Dan satu kali saya tanya, Pak, apa yang Bapak rasakan? Dia mengatakan, setiap kali saya selesai khotbah, saya merasa kosong. Kenapa, saudara? Karena motivasinya untuk khotbah itu adalah melarikan diri dari kenyataan yang dia merasa tidak nyaman di rumah. Nah, itulah yang kita sebut mekanisme pelarian seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain kalau kita mau telusuri. Wow. Seperti itu. Iya. Luar biasa, ini saya sudah dapat kode ini, Morse kalau bahasa pramuka itu. Waktunya sudah sangat mendesak, tinggal 2-3 menit. Jadi terpaksa pertanyaan masih banyak sebenarnya. Ini berarti seri kedua ini nanti. Sementara belum ada solusi, ada ya tadi kan baru 2 jenis ya pelarian. Masih ada beberapa lagi. Kira-kira masih banyak lagi. Waduh, ini harus. Jadi ya paling tidak, atau pertanyaan ini saya bacakan dulu ya. Jadi ada 3 pertanyaan, yaitu Bapak-bapak, apakah pelampiasan itu merupakan defense mekanisme? Jadi dari Tasikmadu, Bapak Subadrio. Kemudian apakah setiap orang itu pasti kecanduan untuk bermekanisme? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Dari Wonogiri, Bapak atau Sobat Suparti. Di Facebook juga ada. Jadi ini gimana? Mau dijawab sekarang atau waktunya kode dari co-host? Kayaknya ndak mungkin ini. Tinggal 1-2 menit, mendingan untuk closing statement aja dan berdoa saja nanti. Atau silahkan Sobat narasumber bisa menjawab dan sekaligus closing statement, dan nanti saya akan tutup dengan doa. Saya berharap sabar untuk menunggu Kamis depan, kita akan lanjutkan. Silahkan Sobat Jonet. Baik, Sobat Rasinda yang terkasih, pertama dulu kami minta maaf karena tidak bisa menjawab semua pertanyaan saudara, tapi yakinlah bahwa kita akan ketemu lagi kalau Tuhan berkehendak. Minggu depan kita bertemu. Amin. Nah, saya akan tunjukkan satu clue ya, bagaimana sih mekanisme itu. Nah, begini, saudara, kita tahu kita ini bermekanisme kecanduan atau bermekanisme kudus adalah kita tahu dari motivasi kita melakukan sebuah mekanisme. Itu clue yang penting ya. Jadi saya tahu nih, ketika saya marah, ini sebetulnya saya marah karena saya takut dimarahi, atau memang saya waktunya marah gitu ya. Saya pergi ke satu tempat dengan lari, meninggalkan semua kenyataan karena saya tidak berani menghadapi kenyataan. Ini mekanisme saya atau memang ini cara yang Tuhan nyatakan bagi saya, kita tahu. Oleh karena itu, apakah saya bermekanisme atau tidak, itu ada di dalam motivasi kita. Nah, untuk lebih jelasnya nanti minggu depan ketika Tuhan berkenan, kita akan lanjut sampai harapannya bagaimana sih melepaskan seseorang yang sudah kecanduan bermekanisme. Kira-kira begitu Sobat Cokodik dan Sobat Rasinda. Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi waktu juga yang membuat kita berpisah, tetapi harapan kami semua bisa ketemu lagi di Kamis yang akan datang. Jadi Sobat Rasinda yang berbahagia, terpaksa kita akan akhiri dan saya akan berdoa menjadi penutup acara malam ini. Saya akan ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, program Sejati seri atau sesi yang pertama sementara sudah selesai, tetapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab.
dan juga materi yang belum tersampaikan dengan lengkap. Mari Tuhan, untuk saudara-saudara atau sobat sejati yang sudah bertanya atau mungkin yang tidak tersampaikan di Facebook maupun di WhatsApp, tetapi dalam dirinya juga mengalami kecanduan bermekanisme. Tuhan, biarlah Engkau hadir supaya sobat kami semua ini mengerti bagaimana untuk memiliki motivasi yang benar di dalam bermekanisme. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya supaya acara ini benar-benar acara yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Ya, waktu rasanya sudah. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih. Ya Sobat Rasinda, sangat menarik malam hari ini Sobat Cokotik ya. Sampai waktunya enggak nyanda ya. Baik, kami berterima kasih untuk narasumber Sobat Junedi Ginting dan host kita Sobat Junedi Cokotik Toyo yang sudah membawa program Sejati. Kiranya minggu depan akan ada sesi kedua. Kita juga menyapa untuk sobat-sobat Rasinda yang saat ini masuk melalui kolom komentar maupun WA. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih untuk yang dari NTT, dari Wonogiri, dari Sukoharjo dan dimanapun sobat Rasinda mendengar dan menyaksikan program ini, kiranya menjadi berkat. Dan akhirnya sampai berjumpa di waktu dan gelombang bersama Rasinda Radio Kamis depan, sesi yang kedua. Tuhan memberkati. Amin. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.